Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pebi, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dari kelas 2B NIM 2215064. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Saya akan menjelaskan materi mengenai ingkar sunnah untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Hadis dosen pengampu Ibu Nila Siskasari. Penasaran teman-teman? Yuk tonton sampai habis. Mengenal lebih dekat istilah ingkar sunnah. Pengertian ingkar sunnah secara etimologis. Mengutip buku Memahami Ilmu Hadis oleh Asep Herdi, bahwa ingkar sunnah secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari kata ankara yunkiru yang artinya menolak atau mengingkari, sedangkan sunnah memiliki arti jalan yang dijalani, terpuji atau tidak. Oke, next teman-teman, kita ke pengertian ingkar sunnah secara terminologi. Bahwasannya ingkar sunnah adalah sebagai suatu nama atau aliran suatu paham keagamaan dalam masyarakat Islam yang menolak atau mengingkari sunnah untuk dijadikan sumber dan dasar syariat Islam. Tak kenal maka tak cinta. Untuk mengetahui ingkar sunnah, kita harus mengetahui sejarahnya terlebih dahulu. Yuk teman-teman, lanjut lagi. Sunnah menjadi dasar kedua setelah Al-Quran dalam menjalankan syariat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan hingga saat ini. Pada masa Bani Umayyah tidak terlihat ada orang-orang yang menolak sunnah. Akan tetapi pada awal masa Abbasiyah muncul kelompok kecil yang menolak sunnah. Mereka dikenal sebagai golongan dengan paham ingkar sunnah atau mungkir. Setelah masa Imam Syafi'i, kelompok ingkar sunnah telah menyebar ke beberapa tempat walaupun mereka tidak menampakkan dirinya secara jelas. Keberadaan mereka terdapat di Mesir, Malaysia, Indonesia, dan sebagainya. Macam-macam kelompok ingkar sunnah. Yang pertama, ingkar sunnah kuli. Ingkar sunnah kuli artinya adalah mereka yang menolak kehujahan sistem periwayatan sunnah yang terjadi setelah masa Rasulullah SAW. Secara mutawatir dan ahad, orang yang ingkar sunnah kuli menolak pengalaman seluruh sunnah yang diriwayatkan. Yang kedua, ingkar sunnah mutlak. Mereka adalah kelompok yang menolak sunnah sebagai sumber hukum, baik sunnah praktis maupun mutawatirah. Pengingkaran sunnah ini tidak mengimani Rasul Allah, yakni Nabi Muhammad SAW, dan dilatar belakangi oleh kemurtadannya. Yang ketiga, ingkar sunnah syibkuli. Kelompok ini adalah mereka yang menerima hadis mutawatir saja dan menolak seluruh sunnah ahad. Namun mereka menyebut bahwa hadis mutawatir tidak mungkin terjadi karena sulitnya persyaratan yang ditentukan oleh para ulama. Yang keempat, ingkar sunnah juz'i. Pengingkaran sunnah juz'i adalah orang-orang yang menolak sunnah ahad yang sahih. Mereka menganggapnya bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan sains. Pokok-pokok ajaran ingkar sunnah. 1. Tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah. Menurut mereka hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Kedua, dasar hukum Islam hanyalah Al-Quran saja. Ketiga, syahadat mereka adalah isyhadu bi ana muslimin. Keempat, sholat mereka bermacam-macam. Ada yang sholatnya 2 rakaat dan ada yang hanya seling saja. Selanjutnya, argumentasi ingkar sunnah. Yang pertama, agama bersifat konkret dan pasti. Mereka berpendapat bahwa agama harus dilandaskan pada suatu hal yang pasti. Apabila kita memanggil dan memakai sunnah, berarti landasan agama itu tidak berarti. Yang kedua, Al-Quran sudah lengkap. Dalam syariat Islam tidak ada dalil lain kecuali Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surah Al-An'am ayat 38, artinya, tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab Al-Quran. Al-Quran tidak memerlukan penjelasan.
Al-Quran tidak memerlukan penjelasan, justru sebaliknya Al-Quran merupakan penjelasan terhadap segala hal, seperti firman Allah Quran Surah An-Nahl ayat 89. Uraian simpulan materi adalah: pertama, ingkar sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi SAW sebagai landasan hukum Islam. Kedua, faham ini muncul sebagai kelompok kecil atau sempalan saja dalam sejarah perkembangannya, sehingga paham ini tidak dapat berkembang dan tidak dapat memberikan warna dalam wacana dinamika pemikiran aliran dalam Islam. Ketiga, semua argumentasi yang dikemukakan oleh kelompok ingkar sunnah sangat lemah, sehingga dengan mudah argumen mereka terhadap pengingkaran sunnah dengan mudah dipatahkan oleh para ulama. Hai teman-teman, udah dapat pengetahuan baru nih. Itulah penjelasan tentang ingkar sunnah yang sampai sekarang masih ada di sekitar kita. Untuk mengakhiri video pembelajaran ini, saya akan menutupnya dengan pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.